itu siapa penulisnya, riwayat hidupnya tidak jelas, kapan dia meninggal dan kapan dia dilahirkan juga tidak terlalu jelas dan sebagainya. Tetapi kitab ini dipuja dan dijadikan pedoman sebelum orang-orang pesantren belajar apapun, dia pasti belajar ini dulu tentang adab. Apakah adab terhadap guru itu seperti itu yang dijelaskan dalam Islam? Tidak semuanya seperti itu. Itu adalah bagian kecilnya. Lebih banyak cerita tentang patronasi kebudayaan pada waktu itu daripada menceritakan tentang adab Islam terhadap guru yang sesungguhnya. Tapi itu kemudian dipakai sampai sekarang dan dianggap sebagai, penulisnya dianggap sebagai bapak pendidikan Islam. Dan akhirnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Saya tertarik apa yang disampaikan oleh Guru Gembul yang telah mengupas tuntas tentang kitab Ta'limul Muta'allim. Kita tahu bahwa kitab Ta'limul Muta'allim adalah kitab yang menjadi fan pokok di kalangan pesantren atau di kalangan pondok pesantren mulai dahulu kala. Para ulama-ulama kita, ulama-ulama sepuh, mayoritas pasti membacakan kitab Ta'limul Muta'allim kepada santrinya. Dikarenakan apa? Karena substansi dari kitab Ta'limul Muta'allim menyajikan beberapa kaifiyah atau mekanisme dalam memperoleh ilmu, dan juga ada banyak pembahasan yang lain, bisa dicek sendiri. Saya tidak mempersoalkan 100% apa yang menjadi pernyataan Guru Gembul tentang masalah kitab Ta'limul Muta'allim. Namun apa yang disampaikan oleh Guru Gembul tentang kitab Ta'limul Muta'allim, pengarangnya siapa dan riwayat hidupnya tidak jelas. Ini yang menjadi persoalan bagi saya. Kenapa? Karena saya pernah mengikuti tentang kajian kitab Ta'limul Muta'allim, dan insyaallah ta'ala saya juga memahami apa yang ada dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Karena awal-awal itu memang membahas tentang ilmu atau fimahiyatil ilmi, dan kemudian bagaimana cara dan juga adab etika untuk orang-orang yang mencari ilmu atau sebagai thalibul ilmi. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak mempersoalkan 100%, apalagi beliau itu mengkaitkan masalah relevansi tentang masalah kitab Ta'limul Muta'allim dari zaman ke zaman, sehingga beliau juga mengkontekstualkan tentang kitab Ta'limul Muta'allim di era sekarang ini ya. Tapi kalau saya amati, Guru Gembul kayaknya kurang begitu paham secara utuh, atau memang Guru Gembul tidak membaca dan juga tidak menganalisa apa dari otentisitas kitab Ta'limul Muta'allim dan bagaimana implementasinya. Dan juga saya juga tersinggung dengan apa yang disampaikan Guru Gembul tentang pengarangnya, riwayatnya tidak jelas, dan juga ketika riwayatnya tidak jelas otomatis meragukan keilmuan dari pengarang kitab Ta'limul Muta'allim yang dikenal dengan sebutan Az-Zarnuji. Jadi dalam kitab atau dalam Khazanatut Turas Unwanul Mahtub Ta'limul Muta'allim Thariqut Ta'allum ya, yang namanya kitab Ta'limul Muta'allim itu memang mekanisme atau metode untuk menggapai ilmu, atau dalam bahasa Ta'limul Muta'allim itu ada dua ya, ada thalibul ilmi, ada thalabul ilmi. Jadi bagaimana seorang thalibul ilmi yang mencari ilmu, dan kemudian bagaimana memperoleh ilmu, dan bagaimana untuk memperoleh wawasan keilmuan yang memang betul-betul akan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Di antara sebagian yang dijelaskan dalam Khazanatut Turas bahwa kitab Ta'limul Muta'allim itu ismul mu'allif Ibrahim ya Az-Zarnuji,
atau Burhanuddin Az-Zarnuji. Tapi yang dikenal ismu syuhrah, yang dikenal di kalangan pesantren atau yang dikenal oleh santri atau para kiai, para ulama adalah Az-Zarnuji. Ketika para ulama menyebutkan Az-Zarnuji, maka secara positif beliau itu adalah pengarang kitab atau musanniful kitab Ta'limul Muta'allim. Ismu syuhrah Burhanuddin Az-Zarnuji, atau nama yang memang dikenal oleh para ulama Burhanuddin Az-Zarnuji. Tarikhul wafat 610 Hijriah atau 1213 Masehi. Ini tarikh atau wafatnya, atau masalah tahun wafatnya beliau, Asy-Syaikh Burhanuddin Az-Zarnuji, atau pengarang kitab Ta'limul Muta'allim. Dan juga dalam kitab Ta'limul Muta'allim memang menjadi rujukan di pesantren untuk menggapai ilmu. Jadi kalau guru gembul mempersoalkan masalah teori atau mekanisme kitab Ta'limul Muta'allim, saya rasa itu ketinggalan zaman ya. Dan juga kalau saya amati guru gembul kurang begitu memahami atau memang tidak pernah membaca kitab Ta'limul Muta'allim, atau memang membaca tapi tidak secara keseluruhan bagaimana konteks atau fakta dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ya, walhasil apa yang disampaikan guru gembul terlalu berlebihan ya. Terlalu berlebihan, bahkan menyakiti para ulama dan kiai yang senantiasa istiqomah membacakan kitab Ta'limul Muta'allim kepada santrinya agar mencetak santri yang betul-betul memperoleh ilmu yang bermanfaat. Karena juga dalam Ta'limul Muta'allim dijelaskan bahwa ilmu itu ada laka yang bermanfaat untuk orang-orang yang mencari ilmu, ada juga al-ilmu alaika, ada juga ilmu-ilmu yang berakibat madarat atau berakibat tidak bermanfaat kepada orang-orang yang mencari ilmu. Jadi dalam kitab Ta'limul Muta'allim memang dijelaskan bagaimana kita mengkaji ilmu dan sesuai dengan apa yang harus dilakukan sebagai thaliubul ilmi, sebagai orang-orang yang mencari ilmu khususnya di kalangan pesantren. Untuk masalah relevansinya, saya kira itu hak masing-masing ya, hak masing-masing. Mungkin bagi guru gembul untuk metode itu tidak sesuai dengan peradaban zaman dan kemudian saat ini di era zaman yang modern, karena banyak guru-guru yang memang piawai dalam pendidikannya. Tapi yang jelas Ta'limul Muta'allim itu sudah banyak bukti ya, karena Ta'limul Muta'allim itu ya memang mencari ilmu yang memang diprioritaskan dalam mencari ilmu agama, mencari ilmu agama, yang sehingga bahwa di situ ranahnya kepada pesantren, entah dalam kajian kitab kuning atau dalam kajian-kajian kitab yang modern atau yang dikenal dengan kitab kitab muasirin ya, kitab modern, kitab kontemporer. Jadi tidak perlu untuk berlebihan untuk guru gembul, apalagi Anda telah melakukan pemahaman yang menurut saya tidak sesuai dengan apa yang dijadikan pedoman oleh santri dan juga para kiai-kiai di pondok pesantren. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.